Program Studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami, tim dosen dan mahasiswa Prodi Gizi dan Komunikasi UNISA, akan menyampaikan video literasi tentang informasi dan gizi terkait coronavirus disease sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, apa sih COVID itu? COVID-19 atau coronavirus disease tadi adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2. Jadi, virus ini merupakan keluarga virus yang sangat besar. Nah, di video kali ini kita akan menyoroti bagian gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk gizi, tentu ada zat gizi yang meningkatkan kekebalan tubuh. Apa saja? Ada protein, kemudian vitamin, kemudian ada juga mineral. Jadi, coronavirus disease atau COVID-19 tadi sangat berkaitan dengan infeksi. Nah, peran zat gizi itu adalah untuk meningkatkan imunitas kita atau kekebalan tubuh kita untuk melawan si virus ini. Nah, apa saja sih zat gizinya? Zat gizinya adalah terdiri dari makro dan mikro. Untuk makro sendiri ada protein. Ya, protein sebagai zat gizi yang banyak dibutuhkan di dalam tubuh kita berkaitan dengan zat antibodi di dalam tubuh tadi. Nah, protein tentu dibantu dengan vitamin dan mineral. Vitamin apa saja? Ada vitamin A, C, dan E. Kemudian mineralnya adalah yang utama itu seng. Jadi untuk peran si vitamin ini, ada peran vitamin A di sini melindungi inti sel kita. Kemudian vitamin C itu sebagai penguat dari zat-zat antibodi di tubuh kita. Kemudian yang terakhir vitamin E, perannya ada di melindungi kulit sel kita. Kemudian untuk makanan apa saja sih? Kan kita sudah tahu zat gizinya. Nah, makanannya adalah dari sumber protein. Kita tahu bahwa kita sudah kenal lah semua sumber protein seperti ayam, kemudian daging sapi, hati, ada juga protein dari nabati, tahu dan tempe. Jadi untuk protein ini tentunya menyesuaikan apa yang ada di sekitar kita. Untuk pangan lokal dari tim kita sudah menggali dari Google Form, itu ada ikan patin, ikan lele yang banyak dikonsumsi, itu juga sangat tinggi protein. Ya, jadi apa saja sumber protein tadi? Ada daging ayam, itu per 100 gramnya mengandung sekitar 27 gram protein. Kemudian apa yang kita konsumsi ada ikan lele, ikan patin, itu mengandung sekitar 16 gram. Jadi untuk protein tentu menyesuaikan apa yang ada di sekitar saja. Kemudian untuk vitamin, ada vitamin A. Vitamin A itu tertinggi ada di hati sapi, kemudian hati ayam. Kemudian yang ketiga adalah daun kenikir. Ternyata daun kenikir ini juga termasuk zat yang tinggi vitamin A dibandingkan dengan wortel. Tapi tentu makanan beragam lebih baik daripada hanya mengkonsumsi satu makanan tertentu. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C selama ini kita kenal dengan jeruk. Vitamin C itu prinsipnya adalah vitamin yang memang mengandung asam. Jadi sesuatu yang asam tentu kita kaitkan dengan vitamin C. Tapi dari sumber tabel komposisi pangan Indonesia yang terbaru 2018, itu tertinggi ada di jambu biji. Per 100 gramnya mengandung 170 gram vitamin C. Kemudian ada vitamin E. Nah, vitamin E ini adalah vitamin yang larut di dalam lemak. Jadi sumber-sumber vitamin E tentu berasal dari sumber-sumber yang larut di dalam lemak, seperti minyak biji bunga matahari, atau mungkin kita bisa mengkonsumsi langsung kuaci biji bunga matahari. Kemudian ada margarin, ada minyak kelapa sawit juga yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian mineral untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah seng. Nah, di sini seng itu sebenarnya dibutuhkan sangat-sangat kecil, hanya sekitar 6 gram gitu ya, 6 miligram maksud saya. Nah, di sini ada sumber-sumber seng
yang bisa kita konsumsi ada dari hati juga, kemudian susu full cream, ada kacang merah, kemudian kuning telur, daun singkong juga termasuk yang sumber kandungan sengnya cukup tinggi. Ya, kemudian tadi saya sudah menjelaskan mengenai per 100 gram ikan lele mengandung 16 gram protein. Itu maksudnya apa sih? Nah, di sini kita belajar porsi bahan yang sering digunakan di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kita lihat dari ini ya, sumber tabel komposisi pangan Indonesia, pasti yang vitamin atau kandungan-kandungan zat gizi itu per 100 gram. Nah, ini untuk memudahkan memang menghitungnya. Nah, kalau kita tahu kan standar seberapa ekor gitu atau seberapa sendok gitu ya. Nah, di sini jadi untuk ikan lele 100 gramnya adalah lebih dari 1 ekor besar. Nah, kita bisa lihat di gambar bahwa ada porsi lele yang besar itu, ikan lele yang besar itu 70 gram. Jadi ketika mau mendapatkan proteinnya sekitar 16 gram, maka bisa dikonsumsi lebih 1 ekor besar dan 1 ekor kecil. Untuk patin yang sedang itu 100 gram. Jadi untuk berat ini kami menyesuaikan ya. Nah, untuk sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral itu ada contohnya terong, kemudian kacang panjang, bayam. Nah, itu kalau terong bisa dilihat di gambar bahwa satu potongnya itu segitu 15 gram. Jadi misalkan kita konsumsi terong, satu porsi itu sekitar 90 gram. Kemudian untuk kacang panjang sama bayam, prinsipnya sendok makan. Misalkan kita mengambil 1 sendok sayur, nah yang dimakan itu misalkan 5 sendok makan gitu. Nah, 5 sendok makan ini sekitar 50 gram. Jadi walaupun kita mengkonsumsi sayur buah, tentu kita juga memperhatikan porsinya. Tidak melulu semakin banyak itu semakin baik, yang penting pas. Kemudian juga jangan sampai yang penting ada sayur. Jadi misalkan yang penting di piring itu ada 1 sendok makan bayam, padahal 1 sendok makan itu hanya 10 gram gitu. Kemudian atau juga misalkan kita mengambil bayam 1 mangkok, tapi bayamnya itu kalau di sendok hanya 2 sendok, kemudian airnya ini lebih banyak, padahal kandungan vitamin mineralnya ada di sendokan bayamnya. Jadi minimal kalau anjuran dari pesan gizi seimbang atau pedoman gizi seimbang adalah konsumsi sayur minimal 3 porsi sehari dan buah itu 2 porsi sehari. Nah, kita lanjut ke buah. Itu sumber vitamin C yang tinggi tadi ada di jambu biji, sedangkan 1 jambu biji itu sekitar 180 gram. Jadi per 100 gramnya saja kita sudah mendapatkan banyak, apalagi kita mengkonsumsi per buahnya. Kemudian ada mangga, bisa dilihat di gambar. Kemudian pisang emas ya, yang banyak kita jumpai di sekitar, itu sekitar 30 gram. Nah, kemudian ada juga rambutan sebagai sumber vitamin dan mineral. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Burhita Ansokowati dari Program Studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan virus COVID-19 dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat menjadi salah satu langkah terbaik dan tergolong sangat mudah untuk dilakukan di masyarakat, khususnya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, selain tentunya tetap menggunakan masker dan juga physical distancing. Penerapan PHBS akan sangat membantu masyarakat untuk terhindar dari virus COVID-19 dan penyakit infeksius lainnya. Tubuh yang sehat akan memiliki pertahanan diri yang kuat dan juga imunitas, serta mampu melakukan pemulihan diri secara cepat jika terkena penyakit infeksius. Sedangkan lingkungan yang sehat dan terjaga kebersihannya akan membuat masyarakat yang tinggal di dalamnya merasa aman, nyaman, dan juga tenang. Apa sih PHBS itu? PHBS merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran
sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, maupun kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri di bidang kesehatan dan juga berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan di masyarakat. Untuk manfaatnya sendiri adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat yang nantinya dapat mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan dan berujung pada tercipta lingkungan yang sehat serta meningkatnya kualitas hidup. Berdasarkan buku pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, terdapat 5 tatanan kehidupan di mana kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah tatanan rumah tangga, kemudian tatanan tempat kerja, tatanan fasilitas pelayanan kesehatan, tatanan institusi pendidikan, dan yang terakhir adalah tempat umum. Kelima tatanan ini saling berkaitan satu sama lain, di mana 5 tempat ini adalah di mana tempat kita banyak beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. PHBS di rumah tangga menjadi tolok ukur keberhasilan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana terdapat 10 indikator PHBS di rumah tangga yang nantinya akan menciptakan sebuah rumah tangga yang sehat. PHBS rumah tangga adalah memberdayakan anggota keluarga untuk tahu, kemudian mau, dan akhirnya mampu untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga tentunya bisa berperan aktif pada kegerakan di masyarakat. 10 indikator PHBS di rumah tangga yang menjadi tolok ukur keberhasilan adalah yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif selama minimal 6 bulan pertama, kemudian menimbang bayi dan balita sebagai pemantauan tumbuh kembang balita. Kemudian yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan juga sabun. Yang keenam, menggunakan jamban yang sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik-jentik nyamuk. Yang kedelapan, makan sayur dan buah setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit. Kemudian yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Di masa pandemi seperti ini, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, khususnya setelah kita bepergian. Yang pertama adalah meletakkan tas, dompet, kunci, juga HP, dan barang-barang yang sering kita sentuh di luar, diletakkan di satu tempat untuk kita bersihkan atau kita desinfeksi, bisa dengan disemprot maupun menggunakan lap yang telah kita beri desinfeksi. Kemudian yang kedua adalah melepaskan alas kaki sebelum masuk rumah. Yang selanjutnya segera mencuci tangan dengan air bersih dan juga sabun dan mandi. Dan yang terakhir adalah baju serta masker yang kita gunakan harus segera dicuci. Jika itu adalah masker sekali pakai, bisa langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Yang terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Warjila selaku Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Bangutapan Utara, juga ibu-ibu sekalian yang telah berpartisipasi. Video ini tercipta atas kerjasama program studi gizi dengan program studi komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyah Yogyakarta. Kami bangga menjadi UNISA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.